Ya, kembali lagi di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Kita masih dengan Paskibraka tahun 2021 di Kabupaten Bantul. Hari ini sangat spesial juga karena Minul mendapat hukuman. Hukuman tidak tak suruh minum. Mbak Manda, Mas Dani, kita minum dulu ya. Hukuman Siap kamu. puasa. Yuk Mbak, siap diminum dulu, yuk. Silahkan Diminum dulu, jangan lupa facial saya, kadang saya lupa. Ini Oma yang buka masker ya? Papa cantik sekali ternyata. Ya, Ini gosong, ini korban pelatihan. Jadi Masnya pelatihan juga ganteng ternyata yang ya? harus dikorbankan itu warna kulit. Oh gitu, berarti kalau biasanya nek mangkat kayak saya do putih-putih ngono kuwi, engko nek Bali bapak ibune do pangling. Iya. Alah Lendo. Kowe iki diapake kok dadi kaya ngono, dadi do gosong-gosong ngono kuwi. ini aku sengaja, sebenarnya pengen tahu aja. Jadi kalau itu semua teman-teman ini dibuka, ini sini putih mereka. Kan pelatihan tetap prokes ya, masker ya. Iya, oke. Ngap enggak Mas? Ngap mboten Mas? Lumayan. Biar kecantikan dan kegantengannya terlihat di Ngopi Pagi bersama saya. Wis lah, ayo kita lanjutkan lagi Mbak Manda, Ya. Mas Dani. Pertanyaan saya tadi terkait persiapan apa gitu. Kita jawab dari Mbak Manda dulu sebagai Purna. Ya. Nanti setelah itu Mas Dani sebagai Paskibraka. Persiapan yang dilakukan. Persiapan selaku Purna Paskibraka Indonesia, kami kan di sini sebagai pelaksana ya. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri sebagai pelatih. Sebenarnya pengumuman terlaksananya adanya Paskibraka ini, adanya Paskibraka yang bertugas itu dari Mensesnek turun ke daerah suratnya tanggal 28 Juli. Langsung kita tindak lanjuti bersama Dikpora. Kita melakukan rapat di ruang Sekda pada tanggal 30 Agustus. Perihal keputusan teknis pelaksanaan Paskibraka di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Bantul sendiri memutuskan untuk dari ber-72 anak yang ada di Bantul ini, kita putuskan yang latihan secara langsung, yang kita latih secara langsung dan bertugas itu 10 anak, karena di pasukan pasukan 8 saja, sisanya itu kita bina secara online. 72, 10 diambil, Iya, yang 10 lain diambil, yang lain diambil latihan offline. Ya, offline, lalu yang online, bentuk latihan online-nya kayak gimana? Jadi pembinaan, pengenalan terkait Paskibraka karena banyak sekali, dan output kita tentang Paskibraka itu tidak hanya orientasi terhadap tugas di tanggal 17, tapi mereka menyandang Purna Paskibraka itu kan selamanya. Jadi kita harus membina mereka layaknya menjadi sosok yang disiplin, cinta terhadap tanah air ya, seperti itu. Berarti nggak hanya baris berbaris, Iya. fisik yang kuat, Jangka panjang. jangka panjang juga ya. Memikirkan ternyata jangka seperti panjang. itu. Paskibraka itu adalah tugasnya mengibarkan bendera satu kali seumur hidup ya? Ya, satu kali seumur hidup. Ya, satu kali. Kalau Purna gini masih nggak diminta untuk tugas lagi mengibaran di mungkin acara apa, upacara bendera yang lain gitu? Pernah nggak? Kalau dari kita sendiri, kita itu selalu mendapatkan surat, jadi kita disurati untuk sebagai petugas dan lain-lain. Tapi kan itu sudah berbeda ya, karena kalau Paskibraka satu kali mengibarkan dan satu kali menurunkan itu bendera duplikat pusaka. Kalau biasanya kan hanya bendera biasa seperti itu, jadi terdapat perbedaan. Tapi kita selalu diikut sertakan dalam kegiatan dinas yang memerlukan petugas seperti itu. Komandan dan Ya. untuk yang mandiri Ya. itu. Tentunya kalau para yang cowok-cowok ya itu pilihan, kalau yang pengibar atau komandan itu kan hal yang udah oke gitu ya, oke banget gitu. Nah itu tuh bagi Mas ini kayak gimana nih? Bagi Sudah saya menjadi komandan, suka dukanya itu seperti apa menjadi Paskibraka itu? suka dukanya itu, kalau sukanya ya bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa mengikuti pelatihan offline. Ya. Dan mungkin untuk dukanya karena di masa pandemi ini jadi tidak bisa bertemu dengan semuanya gitu. Tidak semua ya. Iya. Ya. Dan juga khusus untuk saya karena saya itu komandan peleton, jadi saya tidak boleh makan gorengan.
minum es seperti itu. Nggak boleh makan goreng. Harus makan sehat. Pola makan diatur, kita Iya. pola makan diatur. Kirain terus makan beling. Makan Suaranya renyah. Terus nggak boleh makan Anu, gorengan. berarti itu ya di asrama juga. Iya, mereka di asrama mulai tanggal 14 14 apa Mbak? Agustus sampai 17 Agustus. Ya. Oh berarti Asrama cuma ya. sebentar karena pandemi Iya, ya? karena pandemi Kalau kembali nggak lagi. pandemi mbak, Oh. kalau nggak Kalau tidak pandemi itu di Bantul 2 minggu kita asrama full tim Oh, full tim yang 70. 72. Oh 72. Iya. Tapi bisa berkomunikasi nggak sih mbak? Maksudnya ya kita tetap bisa telepon orang tua atau Oh, enggak, sistemnya kita benar-benar sudah lepas ya, dari karena Paskibraka itu sistemnya desa bahagia, jadi tidak ada campur tangan dari pihak Oh, luar. Jadi hanya iya. interaksi Gimana, antara Mas, dirasain? Paskibraka dan pelatih saja. Ya oke. Mas Dani rasanya gimana? Ya rasanya senang sih, tapi agak merindukan orang tua juga. Oh iya dukanya itu aja ya. 3 hari. Iya. Hari. Padahal kalau yang sebelumnya berapa Mbak? 2 minggu. 2 minggu. Terus itu waktu masuknya ke asrama itu pasti ada itu ya swab dan lain-lain seperti itu. Apa Kita gimana? tetap menerapkan prokes, kita sudah bekerja sama juga dengan PMI dan itu sudah diurus oleh Dinas Dikpora Bantul. Oke. Ya. Enak gimana sih? Ya gimana sih aku nanyanya enaknya ya. Soalnya yang ngerasain kan cuma satu kali ya. Enaknya tuh offline apa online gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Oh, Aku mungkin mau nanya ini Mbak- karena tugasnya kan Mega. sekali gitu ya. Mungkin Mbak Mega yang sudah tahu dulu waktu offline gimana. Kalau offline gimana, online gimana gitu. Oke, kalau sebenarnya kalau untuk efektif, kalau jujur-jujuran efektif ketika offline dan semua, karena outputnya juga akan berbeda. Iya betul. Mereka menerima output akan berbeda. Kalau sekarang online kan mereka ya kita tidak bisa mengontrol apakah mereka bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Tapi ketika secara langsung kan kita berinteraksi Oke. dan lain-lain. Oh iya, soalnya kan tugasnya memang mengibarkan bendera gitu ya, nggak kayak yang disampaikan Mbak Manda tadi. Lah aku bayangnya ya bingung aku nek mengibarkan bendera Ngibarkan online bendera gitu, online itu geser nganggo link munggah ke diklik munggah apa piye gitu jadi ya. dolanan game. Kalau yang di rumah mereka hanya mengikuti upacara detik-detik saja di Istana Negara. Oh, oke, ya. Beda sekali ya, ya di masa pandemi ya tetap semangat aja. Banyak sih, yang ya. harus disesuaikan. Peradaban baru, Iya, betul, kebiasaan baru. Kalau Mas Dani sendiri ini manfaatnya Mas Dani sebagai paskibraka, yang dirasakan. manfaat yang dirasakan. Manfaat bagi saya ya itu lebih apa buat pengalaman saya sendiri, buat masa depan saya, buat kedepannya itu bagaimana gitu. Mungkin Sudah terasa belum? sudah itu di sekolah lebih berani lagi untuk berbicara lebih bagaimana. pede. Iya, lebih pede. Tepuk tangan dong untuk paskibraka kita lebih pede. Selain pede Mas, manfaatnya apa lagi nih? Mungkin itu Kalau untuk Lebih. itu loh, kalau seleksi-seleksi pekerjaan atau seleksi sekolah, Prioritaskan ya. ada prioritas nggak seperti itu? ada Hmm? ada karena sertifikat paskibraka itu berguna untuk kerja. Sertifikat yo payu loh nol. Tinggal boleh. Oh gitu ya paskibraka. Oke, Jadi oke. ini ya katanya kalau mau daftar ke TNI atau Polri gitu pasti diprioritaskan gitu ya. Prioritaskan gitu. Begitu Mbak Mega. Sebenarnya kembali lagi itu tidak susah sih saya menjawab karena posisinya itu akan kembali lagi ke keberuntungan si anak. Karena kan di tiap instansi belum tentu memandang yang namanya paskibraka. Oh, seperti itu. Tapi manfaat yang dirasain sama Mas Dani itu udah Sebagai banyak ya. bisa jadi Banyak menjadi temen. bekal ketika besok dia mendaftar. Nah, mentalnya sudah siap. Betul. Temennya juga banyak. Sak Bantul loh Mbak. Sak Bantul. Sak Bantul kanca-kancane ya Mbak ya. Semuanya SMA, SMK. Ya SMK, SMA sederajat. Nah, di Bantul semuanya ada yang ikut di situ berpartisipasi ya. Orang-orang Itu pilihan, kecamatan. orang-orang pilihan. Biyen nek aku ngerti ku ning tangga-tangga ngono ya olehku sekolah ning mlaku. Lumayan loh itu kalau melaku itu bisa buat latihan fisik juga. Ya. Ning aku ki yo kuwi ra ketompo. Oh iya mantannya Mas Purna itu tadi tuh maksudnya. Oke. Pertanyaan untuk Mbak Purna Kak Detik Kleru toh. Mbak Manda yang sudah purna dari paskibraka tahun 2015 Ya, ya. Masih imut loh ya, kayak aku. Kegiatan Mbak Mega
kegiatan Mbak Mega sebagai Purna Paskibraka itu kegiatannya apa aja sih setelah pengibaran nih selesai ya kan? Nah itu kegiatannya apa sih Mbak gitu loh? Ditahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali di Ngopi Pagi dengan ulasan yang Mbak Mega akan sampaikan terkait manfaat setelah menjadi Purna Paskibraka. Tetap di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi.